Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan hari ini kembali penekanan tentang ternyata di PMK hari ini tentang perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini menjadi syarat ketika Bapak Ibu membuat komunitas kemudian membuat webinar, maka perencanaan ini harus sudah lulus dan keluar sertifikatnya. Perencanaan pembelajaran SMA sementara C berisi prinsip strategi dan contoh dapat memandu dalam perencanaan pembelajaran meliputi aktivitas merumuskan program pembelajaran dari tujuan pembelajaran dan cara mencapai tujuan tersebut. Ada rekomendasi untuk pembelajaran yang lain ada banyak, ada tentang belajar bersama. Saya buka satu-satu ya, belajar bersama, ada perencanaan di awal tahun ajaran, ya, perencanaan di awal pembelajaran dan macam-macam itu bisa dilakukan di pengayaannya. Kemudian kita coba buka satu persatu pada yang modulnya. Yang pertama adalah KOSP. Kemudian visi misi dan budaya satuan pendidikan. Kurikulum perlu diawali dari visi misi satuan pendidikan. Kemudian ada lingkungan belajar yang nyaman, dapat membantu murid mencapai kompetensi yang optimal. Satuan pendidikan dan guru berperan untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Apa saja variabel yang mempengaruhi pembentukan lingkungan belajar yang tidak hanya berpengaruh pada murid tapi juga guru dan warga sekolah. Ada kisah di sini nanti saya dibuka Bapak Ibu. Kemudian tentang memahami capaian pembelajaran atau memandu kegiatan pembelajaran sehari-hari. Capaian pembelajaran diuraikan menjadi rencana pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran dapat digambarkan menjadi 4 tahap, yang memahami capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran, dan merancang pembelajaran. Ini ada referensi yang bisa dibuka dalam bentuk PDF, panduan pembelajaran dan asesmen. Kemudian ada sama ini satu link ya, mungkin satu link saja ini. Oke. Buka. Banyak. Jadi coba buka di sini. Ini yang terbaru kan. Tidak publik. Oke, berikutnya ada tentang merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi coba buka apa itu. Setelah merumuskan memahami capaian pembelajaran, diturunkan dari kompetensi dalam CP dari tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih operasional. Caranya nanti silakan bisa dilihat. Ada yang memahami karakteristik dari mata pelajaran, karakteristik dari subjek didik, konsep topik dan konteks lingkungan pembelajaran. Ini setiap fase adalah berbeda dan memperhatikan juga tahapan berpikir yang sering kita kenal dengan istilah taksonomi Bloom, dan mengingat, memahami, bersikap analisis, evaluasi, dan menciptakan. Jadi ini ada taksonomi Marzani.
mengenali dan kembali pemahaman, analisis pemanfaatan pengetahuan, kognisi dan sistem diri. Nah, itu silakan bisa dibuka. Dikenalkan juga untuk pemanfaatan PNN di sini. Apa yang pembelajaran dirumuskan? Berikutnya, tujuan pembelajaran. Baru kemudian menyusun alur tujuan pembelajaran. Ini alur tujuan pembelajaran. Ada tujuan instruksional yang umum dan alur tujuan pembelajaran harus tuntas satu fase, tidak terpotong di tengah jalan. Ini sesuai dengan karakteristik dan kompetensi yang dikembangkan di setiap mapel. Haluskan satu alur jalur pembelajaran dan tidak bercabang. Ya, kita bisa menggunakan contoh yang disediakan di PNN atau mengembangkan modifikasi contoh yang disediakan atau merancang sendiri. Terus bisa dikerjakan juga Bapak Ibu. Dan merancang pembelajaran. Seperti tadi tujuan dirancang, berikutnya pembelajaran kita rancang juga. Pertama kita perlu memahami tentang pemahaman yang bermakna dan menghasilkannya melalui pertanyaan yang memantik. Pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang dapat memberikan makna pada kehidupan murid di dunia nyata. Mereka akan lebih tertarik, antusias ketika pembelajaran kita berkaitan langsung dengan kehidupan mereka, kontekstual. Sehingga mereka merasa ingin tahu dengan apa yang akan dipelajari. Salah satunya perlu kita merumuskan pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik sesuai dengan tingkat pemahaman siswa kita masing-masing yang di setiap sekolah daerah itu dipengaruhi banyak hal dari bahasa, suku, kondisi alam, geografis, ekonomi dan seterusnya. Ini ada cara untuk membuat pemantik seberapa bermanfaat pembelajaran kita sehingga siswa perlu belajar itu. Kalau kita perlu pahami, siswa itu juga tahu mana yang berharga dan yang tidak. Ketika kita merasa pembelajaran kita tidak diperhatikan, maka dengan buru-buru menyalahkan anak-anak, jadi coba ditinjau kembali apakah isi pembelajaran kita sudah berdaging istilahnya, ada dengan makna dan bermanfaat untuk mereka. Ini ada contoh-contoh pertanyaan pemantik. Nah, kita butuh benda berwujud. Maka kita butuh benda berubah wujud. Misalnya air menjadi gas atau air menjadi es. Kita tidak lagi perlu bertanya bagaimana proses air menjadi es, tapi mengapa kita butuh itu. Dari situ nanti mereka akan mencari tahu, iya kenapa, terus bagaimana itu bisa dilakukan. Jadi pertanyaan pemantik itu memicu anak-anak untuk berpikir kritis. Bagaimana hubungan suhu dengan perubahan wujud benda. Tidak lagi kita tanyakan apakah suhu mempengaruhi perubahan bentuknya. Jelas. Kemudian perlu merancang juga asesmen pembelajaran. Salah satu yang bisa menggerakkan anak adalah asesmen. Mereka merasa dihargai melalui penilaian. Melalui rancangan dan penerapan asesmen yang tepat, kita bisa mendapatkan informasi yang holistik akan ketercapaian kompetensi murid. Jenjang SMA, ya jenjang SMK. Nah ini Bapak Ibu bisa buka ini, ada tahapan-tahapan perkembangan, berkembang misalnya. Jika murid melakukan satu dari proses empati dan menyampaikannya dengan jelas pada saat presentasi, nah misalnya pengamatan terhadap sekitar, ini ada indikator jadi yang bisa kita gunakan untuk merancang asesmen.
Baru kemudian merumuskan model ajar, ada contohnya, banyak contoh model ajar yang bisa kita lihat dan kita modifikasi dari situ. Kemudian pelajaran juga ini apa yang biasa itu penegakan dan seterusnya. Bisa buka ini. Ada buku saku media pembelajaran. Jadi buka dan dipelajari juga. Ada media pembelajaran luring daring. Jadi disesuaikan dengan kondisi sekolah dan ketersediaan alat di tempat masing-masing, Bapak Ibu. Tujuan utama dari pembelajaran itu tetap menyampaikan materi ajar dan bisa lebih dari satu media. Bisa dikombinasikan antara video, teks, audio, benda nyata, atau bahkan penelitian di masyarakat. Ini modul tentang merancang pembelajaran. Setelah merancang KSP atau alur tujuan pembelajaran dan pembelajaran menjadi dirancang, maka setelah pembelajaran dilaksanakan perlu selalu ada refleksi. Dan refleksi itu perlu menjadi bagian dari pembelajaran sehari-hari. Melalui refleksi, murid dapat evaluasi dan memberikan feedback terhadap kemajuan belajarnya sendiri. Jadi kita sejak dini mengajarkan mereka untuk belajar berkelanjutan. Karena orang itu tetap dianggap berilmu selama dia terus belajar. Kalau dia sudah merasa cukup ilmunya, maka saat itu dia menjadi orang yang bodoh. Karena ilmu itu berkembang terus, maka refleksi ini menjadi keharusan. Karena setiap hari pasti ada pengetahuan baru dan pasti ada kekurangan yang ada pada diri kita yang masih bisa diperbaiki. Ini gambar dari refleksi. Jadi dari refleksi yang dilakukan akan tahu mana yang sudah berhasil, mana yang belum. Mana yang belum ini menjadi prioritas untuk garap oleh Bapak Ibu guru. Nah, yang sudah sukses ya biarkan mereka terus masjid. Mana yang belum ini menjadi bagian kita yang amal Tuhan. Ini tentang rencana pembelajaran. Kita coba lihat aksinya tahun ya ini akibatnya sudah terbit tahun lalu Januari tahun ini baru tahun ini Januari kemarin. Rumuskan tujuan pembelajaran SMA. Menyusun arti tujuan seperti yang tadi yang sampaikan. Capaian pembelajaran, strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Ini ada tentang pembelajaran di mata saya matematika. Kemudian ada ATP alur tujuan pembelajaran matematika untuk polinomial. Kemudian ada balik dari guru. Iya, barangkali itu yang bisa kami berikan pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita terus belajar sehingga kualitas pembelajaran kita juga meningkat dan anak-anak bisa lebih memaknai setiap pelajaran yang mereka terima. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Selamat pagi.